Hai teman-teman, sudah mau bulan Februari aja nih. Nah, di bulan Februari ini pasti identik dengan Valentine, bukan? Dan Valentine identik dengan pacaran. Lalu, bagaimana sih pacaran menurut Alkitab? Yuk, pada bagian pertama ini kita akan cari tahu. Bulan ini juga kita akan merenung tentang pacaran dengan dasar-dasar Alkitab. BTW, definisi pacaran menurut kalian apa sih? Ada dua orang yang saling suka, saling nembak, dan salah satunya bilang I love you. Setelah itu, diterima oleh yang satunya dan mereka jadian. Lalu, apakah mereka disebut pacaran ya? Lalu mereka kemana-mana berdua, makan berdua, nongkrong berdua, belajar berdua. Ya, mungkin gambaran anak muda tentang pacaran seperti itu ya. Lalu, beberapa orang juga bilang kalau pacaran adalah masa penjajakan sebelum menikah. Terus, berapa lama dong waktu pacaran sebelum menikah? Ada juga loh orang tua yang kaku dan tidak mengizinkan anaknya pacaran sebelum studinya selesai karena mereka takut studi anaknya terganggu. Nah, sedangkan bagaimana sih kata Alkitab tentang pacaran? Di Alkitab, memang kita tidak menemukan kata pacaran. Tetapi kita harus tahu lebih dahulu bahwa hubungan dengan seseorang, maka kita juga harus tahu tujuan kita berhubungan itu untuk apa. Pacaran itu adalah masa penjajakan untuk saling mengenal satu sama lain, seperti layaknya sahabat ataupun teman. Tetapi dalam pacaran ada satu buah tujuan untuk melangkah ke tahap yang lebih serius, seperti tunangan dan pernikahan. Berarti pacaran itu tidak boleh karena Alkitab tidak melarangnya, bukan? Apakah seperti itu? Di dalam Alkitab juga tidak melarang merokok, tapi apakah teman-teman juga boleh merokok? Alkitab juga tidak menyebutkan narkoba, tapi apakah teman-teman juga boleh menggunakan narkoba? Yuk kita selidiki lebih lanjut. Yang penting pacaran itu ada batasnya. Pacaran itu boleh, tapi dengan dasar Alkitab. Yang pertama dari kitab Kejadian yaitu tentang sepadan, yaitu sepadan dalam hal lawan jenis, memiliki iman yang sama atau lahir baru, memiliki tujuan yang sama yaitu pernikahan, satu daging. Lalu juga kalau salah satu antara laki-laki dan perempuan tidak memiliki tujuan yang sama, maka lebih baik bersahabat saja. Lalu yang kedua adalah kita ini adalah bait Allah. Selama berpacaran kita juga harus menjaga kekudusan satu sama lain. Kita tidak boleh menajiskan diri sendiri atau orang lain. Ya, itu adalah sepintas tentang pacaran menurut Alkitab. Sangat penting kita harus memegang prinsip di atas sebelum kita berlanjut untuk memutuskan pacaran. Apalagi setelahnya adalah tahap yang lebih serius, yaitu pernikahan. Untuk detail dasar Alkitab yang akan kita gunakan, maka akan dibahas di bagian 2 ya. Sampai jumpa.